Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rafli Kurniawan, nomor absen 27 dari kelas 11-7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedatangan bahasa Jepang ke Indonesia. Tanpa berlama-lama, berikut adalah latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang memasuki Indonesia dalam konteks Perang Dunia Kedua. Mereka bertujuan untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung industri dan kepentingan militer. Invasi ini juga bagian dari strategi Jepang untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kedatangan Jepang berdampak signifikan pada sejarah Indonesia. Mereka mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan, membebaskan Indonesia dari penjajahan selama 300 tahun. Meskipun demikian, penduduk Jepang juga membawa penderitaan dan kesulitan bagi rakyat Indonesia. Rute kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, melalui Laut Cina Selatan, 11 Januari 1942. Jepang memulai invasi melalui Laut Cina Selatan, bergerak ke selatan menuju wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, Filipina, 11 Januari 1942. Jepang tiba di Filipina sebagai bagian dari strategi untuk menguasai wilayah penting di Asia Tenggara. Yang ketiga, Sulawesi, 10 Januari 1942. Jepang menyerang Sulawesi menandai awal invasi mereka ke wilayah Indonesia. Yang keempat, Kalimantan, 24 Januari 1942. Jepang melanjutkan invasi ke Kalimantan untuk menguasai wilayah strategis dengan sumber daya alam yang melimpah. Yang kelima, Sumatera, 3 Februari 1942. Pasukan Jepang memasuki Sumatera dengan fokus pada sumber daya alam seperti minyak dan karet yang sangat dibutuhkan untuk perang. Yang keenam, Timur, 19 Februari 1942. Invasi berlanjut ke timur yang memiliki posisi strategis di Indonesia bagian timur. Yang ketujuh, Bali, 16 Februari 1942. Jepang tiba di Bali untuk memperluas kontrol mereka di wilayah Indonesia. Yang kedelapan, Sulawesi, 24 Januari 1942. Lokasi kedua, serangan lanjutan di Sulawesi untuk memastikan dominasi Jepang di wilayah tersebut. Yang kesembilan, Sulawesi, 10 Januari 1942. Lokasi ketiga, serangan tambahan di Sulawesi menunjukkan upaya intensif Jepang untuk menguasai pulau ini. Yang ke-10, Timur, 19 Februari 1942. Lokasi kedua, serangan berlanjut di timur untuk memastikan kontrol penuh atas wilayah ini. Yang ke-11, Sumatera, 3 Februari 1942. Lokasi kedua, serangan tambahan di Sumatera untuk memperkuat kendali Jepang atas wilayah yang kaya sumber daya alam ini. Yang ke-12, Bali, 16 Februari 1942. Lokasi kedua, serangan lanjutan di Bali menunjukkan strategi Jepang untuk menguasai seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Peristiwa penting yang pertama, pertempuran Laut Jawa, 27 Februari sampai 1 Maret 1942. Jepang menghancurkan armada sekutu di Laut Jawa. Yang kedua, pertempuran Batavia, 1 sampai 2 Maret 1942. Jepang menguasai Batavia. Yang ketiga, pertempuran Jawa, 1 Maret sampai 9 Maret 1942. Jepang menguasai Pulau Jawa. Yang keempat, pendudukan Jepang, 1942 sampai 1945. Jepang menguasai Indonesia selama 3 tahun. Dampak pendudukan Jepang. Yang pertama adalah perubahan sosial. Jepang memperkenalkan sistem pemerintahan dan pendidikan baru. Yang kedua, ekonomi. Jepang mengambil alih sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang. Yang ketiga, perlawanan. Muncullah pergerakan perlawanan Indonesia seperti PETA, pembelaan tanah air. 4. Kemerdekaan. Pendudukan Jepang mempercepat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 diawali dengan tujuan penjajahan. Namun secara tidak langsung memicu kemerdekaan Indonesia. Meskipun membawa penderitaan berupa penindasan dan ekspoliasi sumber daya alam, penduduk Jepang juga melemahkan kekuatan kolonial Belanda dan menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Hal ini diakhiri menjadi faktor
penting dalam mempercepat proses kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerang kepada sekutu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.